Kalah dari Mali 3-0 di friendly match, FAM dan supporter Malaysia ejek Indo. Sudah pakai pemain abroad aja, masih kalah. Hehe. Begitu hasil itu keluar, media sosial Malaysia langsung pecar kayak petasan tahun baru. Komentar-komentar sinis dari supporter mereka langsung banjir masuk. Mereka bukan cuma ngeledek, tapi kayak udah lama nunggu momen ini. Mereka ngetik hehe sambil senyum puas, seolah Indonesia baru dipermalukan tim selevel sekolah dasar. Padahal lawannya Mali, tim Afrika yang levelnya beda total sama negara-negara ASEAN. Tapi yang namanya fans Malaysia, kalau bisa ngejek Indonesia, mereka nggak peduli konteks. Yang lucu, yang paling ribut justru fans yang biasanya jarang nonton bola lengkap. Mereka cuma lihat skor, lihat Indonesia kalah, langsung ngegas tanpa mikirin apapun. Mereka bilang Indonesia cuma mengandalkan pemain luar negeri yang tak berguna. Mereka ngeledek diaspora, mereka ngeledek hype timnas, dan FAM pun diam-diam kayak menikmati suasana. Bukan langsung ejek, tapi cara mereka posting highlight dan cara mereka biarkan komentar-komentar sinis itu nongol jelas banget menunjukkan mereka lagi kepingin lihat Indonesia dijatuhin dari hype-nya. Padahal semua orang tahu friendly itu bukan tolak ukur. Apalagi lawannya tim Afrika yang fisiknya 2 tingkat lebih keras, tekanannya lebih besar, dan kualitas individualnya lebih tinggi. Indonesia sengaja cari lawan berat biar mental pemain ditempa, biar tahu kelemahan, biar build up sebelum turnamen lebih matang. Malaysia, mereka jarang mau ambil lawan yang terlalu kuat, takut malu. Mereka lebih nyaman pilih lawan yang aman, hasilnya bisa ditebak, terus tinggal tulis, Malaysia boleh. Tapi karena Indonesia kalah, narasi berubah total, ejekan pun lahir. Yang lebih konyol lagi, tiba-tiba fans Malaysia mulai menantang Indonesia ketemu mereka di semifinal SEA Games. Mereka ngomong seakan jalan ke semifinal itu gampang banget, kayak cuma tinggal naik ojek. Mereka gaya bilang, kalau hebat sangat, jumpa kami di semifinal lah. Padahal Malaysia aja belum tentu lolos dari grup. Di SEA Games nanti Malaysia masuk grup B sama Vietnam. Dan Vietnam U22 itu musuh klasik yang sering bikin Malaysia susah napas. Pressing mereka kuat, tempo mereka rapi. Dan tiap kali Malaysia ketemu Vietnam, mereka selalu kelihatan gugup. Sementara Malaysia sendiri sering kehilangan konsistensi di turnamen resmi. Kadang bisa bagus, tapi lebih sering mentalnya jatuh kalau tertinggal lebih dulu. Makanya lucu ketika mereka ribut ngejek Indonesia duel di semifinal, padahal untuk sampai ke semifinal pun mereka harus berperang mati-matian lawan Vietnam dulu. Kalau mereka kehilangan poin di laga pembuka, tekanan mental bakal langsung melonjak. Media Malaysia bakal mulai kritik, fans mereka bakal saling maki di kolom komentar, dan itu baru awal turnamen. Di sisi lain, Indonesia kemungkinan besar keluar sebagai juara grup di grup C. Kualitas pemain kita lebih matang, kedalaman skuad lebih kuat, chemistry lebih stabil, dan pemain abroad kita bukan gimmick kayak yang mereka ejek. Mereka memang dipanggil karena levelnya di atas rata-rata. Pemain lokal pun makin matang, beberapa bahkan sudah langganan tim senior. Ini bukan tim U22 yang asal-asalan. Indonesia datang ke SEA Games bukan buat eksperimen. Kita datang buat ambil emas. Dan itu hal yang Malaysia paham meskipun mereka nggak mau akui secara terbuka. Kalau skenario berjalan normal dan Indonesia ketemu Malaysia di semifinal, itu bakal jadi pertandingan panas. Tapi panasnya bukan karena rivalitas doang, melainkan karena Malaysia tahu mereka berada di posisi yang kurang menguntungkan. Indonesia main dengan tempo tinggi, fisik kuat, transisi cepat, dan mental pertandingan besar yang lebih matang. Malaysia bisa ngomong besar di media sosial, tapi di lapangan, mereka sering kesulitan menghadapi Indonesia yang main agresif. Dan kalau Indonesia menang besar, semua komentar hehe yang mereka lontarkan setelah friendly itu bakal hilang tanpa tinjak. Mereka akan mendadak jadi analis dadakan yang cari alasan. Skuad tak lengkap, masih rebuilding, itu bukan hari berbaik kami. Padahal sebelumnya, mereka sendiri yang nyindir Indonesia habis-habisan. Bahkan kalau mereka gagal lolos grup karena kalah dari Vietnam atau kepleset tim kecil. Semua drama ini bakal jadi bumerang, fans Malaysia sendiri yang bakal menyerang balik FAM karena gagal lolos, dan ejekan mereka ke Indonesia bakal jadi bahan tertawaan ASEAN. Fase mereka sekarang cuma fase ketawa, fase puas, fase merasa superior padahal konteksnya salah total. Tapi ketika SEA Games dimulai, semuanya berubah. Friendly bukan patokan. Yang penting itu turnamen resmi. Yang penting itu laga hidup mati. Dan di situ, Indonesia biasanya justru lebih tampil garang. Malaysia boleh teriak sekarang, boleh ngetik hehe 1000 kali, boleh nyinyir soal pemain abroad.
Tapi pada akhirnya, sepak bola bukan dimainkan di kolom komentar. SEA Games bakal menentukan siapa yang layak bicara besar dan siapa yang cuma bisa pamer ketikan hehe buat nutupin rasa takut ketemu Indonesia. Kalau nanti semifinal itu ketemu, percaya, itu bukan laga yang Malaysia inginkan. Itu laga yang mereka takuti. Karena Indonesia bukan Mali, bukan tim Afrika. Tapi Indonesia adalah mimpi buruk mereka di turnamen resmi. Dan kalau Malaysia jatuh sebelum semifinal, ya udah jelas siapa yang bakal ketawa paling kencang.